Kemudian kita bekerja sama lah dengan akademisi, dengan ahli-ahli. Kita pengen tahu tuh, kenapa sih anggota melanggar? Apa sih penyebabnya? Sebagai salah satu contoh begini, kita melaksanakan ibadah puasa itu mampu menahan hawa nafsu, nggak makan. Masa sih melanggar nggak bisa ditahan gitu? Tak hanya soal motif pembunuhan Brigadir J yang saat ini menjadi pertanyaan di publik. Ada hal lain yang juga turut disorot publik dalam kasus Brigadir J yang melibatkan Irjen Verdi Sambo, mantan Kadif Propam Polri itu. Yakni soal etik, dalam hal gaya hidup bermewah-mewahan seorang jenderal polisi. Contoh-contoh gaya hidup itu sudah muncul dalam beberapa pemberitaan Irjen Verdi Sambo, mulai dari jenis kendaraan yang dia miliki hingga sang istri yang ketika bepergian pun didampingi oleh ajudan dan mobil pengawalan. Tapi buat Pak Verdi Sambo itu kan dia kedudukannya hanya ingin orang lihat beliau tampil bila ada kasus lalu kasih keterangan etis, kan itu kan? Ya. Jadi nggak ada orang yang merasa bahwa Pak Sambo itu punya kegentingan itu. Bahkan orang menganggap Pak Sambo sebagai propam itu justru yang paling dekat dengan masyarakat gitu. Jadi berbaur aja kan, mestinya begitu tuh cara berpikirnya. Tapi sekali lagi saya perhatikan memang ada kelompok perwira yang hidupnya berlebih itu dan terlihat secara kasat mata itu. Padahal saya kenal beberapa jenderal yang justru hidupnya mengejar pengetahuan. Jadi ikut sekolah lagi, masuk sekolah, udah jadi doktor, masih nyari pelajaran yang lain, ilmu yang lain dengan cara yang betul-betul dari awal itu. Jadi ada yang menumpuk pengetahuan, ada yang menumpuk kekayaan, kan itu bedanya itu. Tapi sekali lagi publik sekarang mulai merasa bahwa yang beginian ini memang harus dibongkar supaya jelas apa fungsi dari seseorang sehingga harus menyembunyikan kekayaan misalnya, tidak melaporkan secara lengkap artinya menyembunyikan tuh. Jadi ini intinya itu. Jadi kalau kita balik pada public ethics, kita ingin supaya kepejabatan publik itu betul-betul transparan karena dia hidup dalam upaya untuk memberi harapan pada publik. Rocky Gerung pun juga sudah alert akan hal itu. Soal etik ini juga jadi pembahasan akademisi ini, bersama dengan Hersubeno Arif dalam tayangan video terbarunya dilihat tim redaksi pada Kamis tanggal 11 Agustus tahun 2022. Jadi jarak antara pemimpin dan rakyat itu makin lama makin jauh. Kalau kita protes bahwa disparitas ekonomi antara yang kaya dan yang miskin di Indonesia, yang misalnya bisa diperlihatkan dengan Gini rasio itu betul-betul timpang. Nah kita juga lihat jarak etis antara pemimpin dan rakyat makin jauh. Jadi hal-hal semacam ini menimbun kecurigaan sekaligus ya sebut aja dendam sosial kan. Karena itu polisi kemudian terus-menerus jadi sasaran tembak, sasaran sinisisme, sasaran satire itu. Karena memang terlihat kemewahan-kemewahan itu kalau nggak bisa lagi ditutupi itu. Lantas, berapa sebenarnya besaran gaji yang diterima Irjen Verdi Sambo dari jabatannya di kepolisian?
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 terdapat 4 golongan yang ada dalam aturan penetapan gaji pokok tersebut. Ferdy Sambo masuk golongan 4 dengan pangkat Inspektur Jenderal Polisi atau Irjen Pol, di mana besaran gajinya berkisar dari Rp3.393.400 sampai Rp5.576.500. Selain itu, sebagai seorang Irjen, Ferdy Sambo menduduki kelas jabatan 17 dengan besaran tukin sebesar Rp29.085.000 beserta sejumlah tunjangan lainnya. Tapi kalau kedudukannya seperti Pak Sambo yang adalah Kepala Divisi Propam, itu kelihatannya kurang pantas gitu kan. Kan nggak ada kegiatan spionase di situ kan. Itu kegiatan yang betul-betul keperluan internal polisi, nggak ada urusan dengan soal-soal BNPT atau teroris segala macam gitu. Jadi memang orang mencurigai, bahkan kok yang dipamerkan itu adalah wilayah yang menyangkut kehidupan mewah, itu intinya tuh. Jadi sekali lagi, kita mau sebetulnya polisi itu ya digaji aja 10 kali lipat, nggak ada soal itu. Tetapi di dalam upaya itu juga kita tuntut satu kepastian bahwa perilaku polisi itu betul-betul perilaku hidup sederhana. Karena dia pelayan publik, kan nggak bisa orang yang melayani publik itu terlihat justru berjarak dengan publik kan. Itu intinya tuh. Jadi saya ingin betul etik itu ditegakkan tuh. Dan sambil berterima kasih pada banyak polisi yang benar-benar ingin etikanya atau kehidupan profesionalnya itu dihargai oleh rakyat tuh. Jadi sebaiknya tambah ilmu pengetahuan, bukan tambah kekayaan. Karena toh nanti setelah pensiun orang akan nilai lagi tuh. Kok jadi lain ya setelah pensiun bertambah kekayaannya. Padahal sebetulnya di awal tidak ada pelaporan, kan itu masalahnya.